Pria tersebut sedang menikmati robot yang mencubit kakinya yang bau dan belum dicuci. Namun ia tidak mengetahui bahwa robot tersebut yang telah kehilangan indera penciumannya. Sangat tertarik dengan gambar-gambar berdarah di TV. Setelah membacanya, dia justru merasakan kenikmatan yang aneh. Sehingga sore itu, dia bekerja sebagai pengasuh anak. Setelah melihat ketelitian kerja robot tersebut, ia khawatir cepat atau lambat ia akan digantikan oleh robot tersebut. Ketika memikirkan hal ini, ia menjadi marah. Namun setelah mengucapkan beberapa patah kata, ia masih merasa tidak puas. Maka ia mengambil alkohol dan menuangkan alkohol ke wajah robot itu. Semprotkan di wajahnya. Kali ini pengasuh itu dalam masalah. Robot itu kembali mencari berbagai cairan kimia dan mencampurkannya. Ketika super korosif terbentuk, robot itu langsung mencari pengasuhnya dan menggunakannya. Dia mengarahkan kaleng penyiram ke wajahnya dan menyemprotkannya terus-menerus. Pengasuhnya langsung kesakitan. Tetapi robot itu tidak berniat untuk berhenti. Sebaliknya, dia mendorong pengasuh itu ke lantai dan menuangkan sebotol penuh bahan korosif ke atasnya. Di wajah pengasuh, orang normal mungkin akan gelisah setelah melakukan ini. Tetapi robot itu tidak hanya melihatnya. Dia membawakan setrika lagi, menyesuaikan suhu ke tingkat tertinggi, dan menempelkannya ke wajah pengasuh. Saat jeritan semakin keras, robot dengan cepat meningkatkan intensitasnya. Dengan bunyi letupan, suara itu tiba-tiba berhenti. Untuk mencegah orang lain menemukannya, robot itu pertama-tama membersihkan noda darahnya. Lalu dia mengemas tubuh pengasuh itu ke dalam beberapa tas dan membuangnya. Ketika majikannya kembali dari kota beberapa kilometer jauhnya, robot itu memalsukan surat pengunduran diri. Dia mengatakan bahwa pengasuhnya mempunyai keadaan darurat di rumah. Jadi dia harus pergi tanpa pamit. Tanpa diduga, majikan laki-laki sangat senang setelah mendengarnya ini. Senang rasanya tidak perlu membayar gaji. Jadi dia membawa robot itu supermarket, berencana untuk membeli anggur. Tetapi dia kebetulan bertemu dengan seorang tetangga yang juga datang untuk membeli anggur. Jadi majikan laki-laki ini ingin memamerkan keterampilannya di hadapan tetangga agar dia terlihat baik. Tapi robot itu merasa melakukan itu seperti badut. Jadi dia sangat marah hingga dia melempar botol itu di tempat. Hal ini membuat majikan laki-laki kehilangan mukanya. Setelah kembali ke mobil, dia menamparkan robot itu 2 kali. Tindakan ini terukir di wajah robot itu. Setelah kembali ke rumah, dalam perkumpulan majikan laki-lakinya meminta robot itu membuka sebotol anggur untuk menambah kesenangan. Setelah mendengar perintah majikannya, robot itu ragu-ragu, tetapi tubuhnya telah mengambil botol anggur itu. Dia menamparkan mulut botol itu, dan botol itu segera pecah ke tanah. Melihat ini, majikannya memarahi robot itu di depan semua orang. Ini benar-benar hati robot hancur. Dia hanya melihat robot itu larut malam. Setelah yang lain tertidur, dia berencana mengulangi trik yang sama. Jadi dia membuka lemari es dan mengeluarkannya. Anggur majikannya dikeluarkan, lalu dituangkan ke dalam wastafel satu persatu. Namun sebotol kaca secara tidak sengaja terjatuh. Dan suara pecah terdengar keras, yang segera membangunkan majikannya yang sedang tidur di lantai atas. Majikan laki-lakinya bangkit dan berjalan keluar dengan membawa pistol. Namun melihat majikan laki-laki, robot itu tiba-tiba muncul. Dia tanpa sadar melepaskan tembakan ke arahnya, mengenai titik vital dan menyebabkan kerusakan serius pada robot itu. Melihat robot yang dibelinya seharga puluhan ribu, putri bungsu segera menemukan teman baik dan memintanya untuk memperbaikinya. Setelah teman gadis bungsu dengan hati-hati merakitnya, semua fungsi robot itu dipulihkan. Tetapi dia telah berubah total. Dan dia muncul di rumah lagi. Namun, nyonya rumah sangat membencinya dan memarahinya setiap kali dia membuka mulutnya. Tak disangka, robot itu langsung menutup mulut nyonya rumah. Dan menyuruhnya untuk tidak mendorong terlalu jauh. Untuk melihat ada yang tidak beres dengan robot tersebut. Setelah nyonya rumah pertama kali mematuhi dan menghibur robot itu, dia segera kembali ke kamar tidur dan mengikutinya. Lalu dia mengeluarkan pistol yang disembunyikan di bawah meja. Kemudian dia menemukan robot itu ketika dia keluar. Dengan dalih memindahkan barang,
Dia membawa robot itu ke gudang. Saat sang robot sedang memindahkan jerami, Nyonya Rumah melepaskan tembakan ke arah robot tersebut. Namun dia hanya menjatuhkan robot itu, tapi tidak mengenai dia bagian pentingnya. Saat Nyonya Rumah hendak pergi, robot itu tiba-tiba menghentikannya dengan tongkat, yang membuat Nyonya Rumah ketakutan. Tepat setelah serangan robot itu gagal, keinginan kuat Nyonya Rumah untuk bertahan hidup menendang robot itu dengan satu tendangan. Lalu dia mengambil batang besi di tanah dan memukul kepala sang robot. Saat turun, robot itu mengalami pukulan keras dan jatuh ke tanah. Untuk mencegahnya pulih kembali, majikannya menyeretnya ke sungai dan melemparkannya ke bawah. Dia pikir semuanya baik-baik saja, tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian, robot itu dirakit kembali oleh temannya dan dikirim kembali. Kali ini, robot itu telah ditingkatkan sepenuhnya. Setelah putri sulungnya memberinya instruksi untuk memijat, robot itu dengan patuh mengikuti di belakang gadis itu. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, robot itu memutarbalikkan dan mengirimnya ke akhirat. Setelah itu, sang robot diam-diam datang ke taman, dan melihatnya memegang botol anggur. Dia memukul majikan laki-lakinya yang tidak curiga dengan pukulan keras. Sementara pemilik laki-laki tidak sadarkan diri, robot itu dengan lembut memukulnya. Kepalanya diletakkan di atas anak tangga, dan kemudian robot itu mengumpulkan kekuatan sebentar, dan tendang dengan keras. Pada saat ini, Nyonya Rumah mendengar getaran. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat robot itu yang membuatnya takut. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera mengunci pintu dan menutup jendela. Namun, robot membawa linggis dan membuka paksa pintu kayu. Melihat situasinya kurang baik, Nyonya Rumah segera bersembunyi di kamar mandi. Dia tahu robot itu takut air. Jadi dia menyalakan pancuran dan ingin menghentikan robot itu datang. Tapi dia tidak menyangka robot itu terus melempar benda berat dan memukulnya dengan keras. Wanita itu tidak bisa menahan diri. Saat dia kesakitan, sang robot menariknya keluar dan menyeretnya ke tengah jalan. Lalu robot itu mengemudi mobil. Dia mendesak ke arah Nyonya Rumah. Setelah melakukan semua ini, sang robot kembali ke rumah. Dia menemukan anak bungsu majikan yang sudah memperbaikinya dan memintanya untuk mengikutinya. Namun, gadis itu tahu apa yang terjadi. Jadi dia mendorong robot itu menjauh. Robot itu menjadi marah dan langsung mengejar gadis itu. Namun gadis itu dengan cepat meminta bantuan lalu melompat ke kolam renangnya. Saat ini, sang robot sudah merasa seperti ditembak tanpa pandang bulu ke dalam kolam renang. Gadis itu tidak keluar sampai semua pelurunya habis. Dia berpura-pura setuju untuk pergi bersama robot itu. Tetapi robot itu memilih untuk tidak mempercayai manusia lagi. Jadi ketika gadis itu mendekat, dia menjatuhkannya dan menunggu gadis itu. Saat ia terbangun, ia melihat kakaknya yang baru saja menelepon untuk datang menyelamatkannya. Tak disangka, ia juga diculik oleh robot itu. Namun yang lebih mengerikan lagi, robot itu datang dan menyeret kakaknya keluar. Gadis itu dengan cepat berpura-pura pingsan. Namun kali ini kakaknya telah terlempar ke dalam bak mandi. Robot itu membawa gergaji besi dan hendak memotongnya. Tepat ketika dia mulai menarik gergaji besar, baskom berisi air dituangkan, dan saudara perempuannya lah yang melepaskan diri dari tali. Dia melihatnya memainkan robot itu dengan gergaji. Setelah melakukan ini, dia masih merasa tidak nyaman. Jadi adiknya mulai lagi menjepit kepala robot itu dengan kusen pintu sampai dia benar-benar tidak bergerak. Adiknya membantu kakaknya keluar rumah. Pada saat ini, hari sudah siang. Namun mereka tidak menyangka begitu mereka berdua mengangkat kepala, mereka melihat robot lainnya memenuhi jalan, dan melihat salah satu dari mereka perlahan mengangkat pistolnya.